bersama aku, Vivi Kusmarini Pertiwi. Kali ini aku mau membahas mengenai identifikasi bakteri patogen pada bahan makanan nabati maupun hewani. Tonton terus ya, jangan di skip, oke? Bakteri patogen. Bakteri patogen merupakan bakteri yang sering dihubungkan dengan beberapa penyakit seperti diare, muntaber, tifus, dan infeksi saluran pencernaan. Penyakit ini disebabkan karena tingginya kontaminasi mikroorganisme pada makanan yang disajikan oleh berbagai penyelenggara makanan. Kontaminasi dapat berasal dari hewan produksi peternakan atau penjamah makanan dan melalui makanan yang berhubungan langsung dengan permukaan meja atau alat pengolahan makanan yang terkontaminasi selama proses produksi. Tidak hanya berasal dari hewan. Minimnya penerapan teknologi produksi dan penanganan pasca panen sayuran dengan tingkat kontaminan tinggi sehingga tercemar kontaminasi mikroba. Produksi makanan dilakukan melalui serangkaian kegiatan yang meliputi persiapan, pengolahan, dan penyajian makanan. Keterlibatan manusia dalam proses pengolahan makanan sangat besar, sehingga penerapan sanitasi perlu mendapat perhatian khusus karena manusia sangat berpotensi menjadi rantai penyebaran penyakit, terutama yang disebabkan oleh mikroorganisme melalui makanan. Contoh bakteri patogen yang menjadi penyebab penyakit pada manusia adalah bakteri E. coli, Vibrio cholerae, Streptococcus pneumonia, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Campylobacter, Salmonella, ada Salmonella enteric dan Salmonella typhi, Tania solium dan Mycobacterium. Nah, setelah tadi kita membahas mengenai bakteri patogen itu apa dan bakteri-bakteri patogen yang menjadi sumber penyakit pada manusia, kali ini aku mau membahas mengenai cara identifikasi bakteri pada bahan pangan nabati, yaitu dengan cara sampel sebanyak 2 gram dimasukkan ke dalam botol pengencer berisi 18 ml lactose broth yang kemudian dihomogenkan dan diinkubasi selama 24 jam. Jika ada kekeruhan dan perubahan warna, hal ini mengindikasikan adanya bakteri pada sampel. Kemudian sampel diisolasi dan diidentifikasi. Lactose broth diambil menggunakan ose, kemudian diinokulasikan pada media SSA, EMBA atau eosin methylene blue agar, dan McConkey. Lalu diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Setelah itu bakteri diamati. Selanjutnya ada uji TSIA atau Triple Sugar Iron Agar, di mana uji ini merupakan diferensial medium untuk golongan Enterobacteriaceae dan non-fermented basil garam negatif. Kemampuan bakteri memfermentasikan dextrose serta laktose serta kemampuan memproduksi hidrogen sulfida adalah dasar untuk mengetahui jenis bakteri tertentu dan pertumbuhannya dalam medium ini. Adapun sifat pertumbuhan bakteri pada TSIA adalah yang pertama, lereng kuning, dasar kuning, tanpa hidrogen sulfida. Yang kedua, lereng kuning, dasar kuning dengan hidrogen sulfida. Yang ketiga, lereng merah, dasar kuning dengan hidrogen sulfida. Yang keempat, lereng merah, dasar kuning tanpa hidrogen sulfida. Dan yang kelima, lereng merah, dasar merah atau tidak ada perubahan warna. Selanjutnya ada pewarnaan gram. Untuk pewarnaan pertama dilajukan adalah preparat ditetesi larutan genin violet, lalu didiamkan selama 3 menit, kemudian dibilas dengan air. Teteskan lugol, diamkan selama 1 menit, kemudian dibilas dengan air yang mengalir, lalu tetesi alkohol 96%, lalu dibilas dengan air yang mengalir. Setelah itu keringkan dengan tisu, lalu tetesi minyak imersi, dan bisa diamati menggunakan mikroskop. Yang terakhir adalah uji biokimia. Pada uji biokimia, jika hasil uji positif, maka akan terjadi perubahan warna. Hal ini menandakan bahwa bakteri membentuk asam dari fermentasi methyl red.
Komposisi dari medium methyl red adalah media kaldu yang mengandung protein, buffer, dan glukosa. Dari kandungan inilah, bakteri mengurai methyl red untuk proses metabolismenya. Dari sampel yang diuji, ternyata sampel terkontaminasi Enterobacter glaucae dan Citronacter diversus yang dibuktikan dari hasil uji isolasi, TSIA, pewarnaan gram negatif, dan uji biokimia. Selanjutnya aku mau bahas mengenai uji bakteri patogen pada bahan pangan hewani. Pada uji bahan pangan hewani, dalam identifikasi bakteri patogen pada produk hewani, alat dan bahan yang diperlukan ada BSC atau Biological Safety Cabinet, cawan Petri, garpu, sendok, pisau, tabung reaksi, inkubator, ose, jarum inokulum, panel NID, panel PID, vortex, nebulometer, beker gelas, pipet tetes, dan loop. Bahan yang diperlukan adalah sampel tentu saja BHI, selenite growth, alkaline peptone water, tripik soya agar, Salmonella shigella, psilocybin, deoxycholate, eosinethilen blue, mekong K, chromocode, mannitol salt agar, thiosulfate citrate, whey salt sucrose, ID broth, dan antiserum. Dalam proses identifikasinya, yang harus dilakukan yang pertama adalah preparasi dan inokulasi sampel pada medium bekaya. Selanjutnya, diinokulasi pada medium selektif. Setelah itu, inokulasi bakteri tersangka pada BHI koloni bakteri tersangka E. coli pada medium selektif CR, IMB, MC, Salmonella pada medium SS, XLD, Staphylococcus pada medium MSA, Bacillus pada medium TSA, dan Vibrio cholerae pada medium CCBS. Diinokulasi ke BHI dengan cara diambil dengan menggunakan ose untuk koloni berukuran besar dan menggunakan jarum inokulum untuk koloni berukuran kecil secara aseptik. Sampel diinkubasi selama 24 jam pada suhu 35 derajat Celcius. Setelah itu dilakukan uji penegasan pada medium selektif. Pada uji penegasan medium selektif, isolasi bakteri pada BHI diinokulasi ke medium selektif dengan strict plate method. Isolat yang berasal dari MSA diinokulasikan pada MSA. Isolat yang berasal dari TSA diinokulasikan pada TSA. TBCS pada TBCS, dan isolat yang berasal dari CR, IMB, dan MC pada MC. Diinkubasi selama 24 jam, dilanjutkan dengan uji biokimia dan tes Antisea E. coli. Data kemudian dianalisis secara kuantitatif dengan membaca jenis bakteri hasil pengujian biokimia setelah sampel. Nah, setelah diidentifikasi dari uji sampel, ada beberapa bakteri yang teridentifikasi. Yang pertama ada Staphylococcus cereui, merupakan bakteri gram positif, resisten terhadap novobiocin, bersifat oksidatif positif, dan koagulasi negatif. Organisme ini berasosiasi dengan organisme lain dan bisa ditemukan pada kulit permukaan mukosa dari binatang, peliharaan maupun hewan liar. Secara klinis, keberadaan cereui yang meningkat pada manusia menyebabkan infeksi seperti endokarditis, peritonitis, septic shock, infeksi saluran urin, endothelmitis, peradangan pelvis, dan berbagai infeksi lainnya. Yang kedua ada Bacillus thuringiensis. Pada bakteri Bacillus merupakan bakteri gram positif dan biasa digunakan sebagai pestisida alami. Memiliki sifat yang unik
paling sering ditemukan dan memiliki sejumlah komponen kimia yang dimanfaatkan sebagai biopestisida alami untuk pertanian. Yang ketiga ada Staphylococcus gallinarum yang merupakan bakteri gram positif. Yang terakhir ada bakteri E. coli. Kebanyakan E. coli tidak berbahaya karena memang sudah ada pada usus. Tetapi E. coli tipe O157 dan H7 dapat mengakibatkan keracunan makanan yang serius pada manusia, yaitu diare berdarah karena eksotoksin yang dihasilkan. Oke, segitu saja yang bisa aku sampaikan mengenai identifikasi bakteri patogen pada bahan pangan nabati dan juga hewani. Semoga dapat dimengerti dan dipahami. Selamat belajar. Assalamualaikum. Dah.